Justru partai-partai itu yang awalnya bersekutu, oke bikin 20% aja supaya yang lain nggak masuk ikut kan. Jadi barrier to entry itu dibuat oleh partai. Sekarang mereka yang kena getahnya kan. Itu yang saya sebut bodoh, bukan bodoh, goblok, sorry. Tolol. Bajingan. Bukan. Dungu. Dungu. Okay. Dan itu tomat yang bagus. Tapi kalau saya bawa ke kota itu, dia berubah jadi jus tomat. Karena tergoyang-goyang di jalanan. Itu real itu. Itu mengkhianati prinsip pertama dalam presidensialisme itu. Itu 20%. Kan nggak boleh. Ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini itu kemiskinan itu yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletar of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas dan akan melanjutkan lagi pembahasan tentang wawancara antara Bung Rocky Gerung sama Mbak Grace Thohir ini ya guys ya. Yang kemarin teh lagi nanggung-nanggungnya, saya di stop gitu, saya diberhentikan gitu videonya. Soalnya udah terlalu panjang ya guys ya videonya. Untuk kesambungan video yang kemarin teh saya udah siapin nih video yang sekarang, dimana di part 2 ini teh kita akan menemukan lagi hal-hal yang lebih seru, pelajaran-pelajaran yang lebih penting gitu ya, yang bisa kita ambil dari obrolan mereka. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita meluncur ke video lanjutan yang kemarin ya. Mangga. Daripada cult ini saya nggak tahu juga. Ya, ada local culture ya. Oke Pak, gini deh, ya, Bapak kritisnya sekarang deh. Bapak suka kritisnya Pak Jokowi. Saya pengen tanya sekarang, Bapak kritisnya coba paslon 1, 2, dan 3. Apa masalah mereka masing-masing? Ya, sama tiga-tiganya itu mengkhianati prinsip pertama dalam presidensialisme itu. Itu 20%. Kan nggak boleh. Ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini itu kemiskinan itu yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletar of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang berhak untuk meminta perhatian. Dan nggak ada satupun presiden atau mungkin KPU tidak memasukkan itu sebagai isu debat. Itu poinnya. So until now, Anda merasa bahwa role perempuan itu masih sangat diminish ya di publik sekarang? Sangat minus. Dan seolah-olah yang kita perjuangkan dari 10 tahun lalu, saya perjuangkan soal affirmative action 30% supaya perempuan dapat itu. Dianggap, loh kok perempuan dapat 30%? Saya bilang, ini 30% ini utang peradaban selama 25 abad. Bayangin kalau perempuan untuk 100% tuh, dan bunganya tuh, mati kalian laki-laki kan? Logiknya begitu tuh, Grace. You know, you must be a confident man. I'm a failed feminist. I'm a male feminist. No, you must be a confident man. Because I honestly say nggak banyak laki-laki akan mengatakan apa yang Anda katakan hari ini. Ya jelas saya mesti ucapin itu tuh. Kalau nggak saya berbohong pada nama saya sendiri. Bapak gini, Bapak ada seorang pintar. Bapak kan belajar filosofi. I always believe people who learn philosophy itu orang yang pintar. Ya, saya kuliah pertama justru fisika. Fisika, iya. Matematika di kantor. Jadi Bapak mungkin secara otak Bapak pintar. Oke. Bapak banyak pengalaman juga. My but is not my but, more like gini. Dengan segala kehebatan Bapak, secara saya katakan otak lah dan sebagainya. Itu hal yang biasa buat saya. Ya buat Bapak, tapi buat orang biasa kan tidak. Kenapa Bapak nggak terjun politik? Ya this is a kind of politics. Kita ngomong begini kan juga. Like actually have a public role, public servant. Iya, betul. Saya di wilayah politik bersama Gus Dur dari awal itu. Kita bikin forum demokrasi. Saya kenal baik Pak SBY, saya kenal IJK segala macam. Pak Prabowo itu teman diskusi saya juga tuh. Tetapi saya mau ambil posisi, kalau saya masuk dalam politik itu, mesti ada yang menggantikan posisi sebagai watchdog gitu. Karena nggak ada watchdog, ya ngapain saya di dalam gitu. Berarti saya mau watch diri saya sendiri, lalu saya gonggongin diri saya sendiri kan. Nggak bisa tuh. Karena itu saya dorong ada oposisi itu. Jadi politik itu cuma sehat kalau ada oposisi yang mengawasi minute details dari public policies kan. So you think that apa yang Anda kerjakan sekarang ini ada semacam public service? Iya, intellectual services yang diberikan aja supaya orang punya kesempatan untuk rethinking
the current issues of politics. Okay. Kan. That's fair. Itu soalnya aja. Okay. Ya kalau yang bujuk saya masuk partai banyak betul semua ketua partai, tapi saya no thanks itu. No. Saya mau podcast semacam ini aja. Kan ini lebih efektif sebetulnya. Hypothetically deh, misal contoh Anda mau masuk partai mana ya Bapak merasa cocok dengan Anda? Saya bikin sendiri. Kayaknya mungkin sekarang bisa Pak, kan udah turun itu. Pada buka partai sendiri ya Pak ya. Yes. Alright, oke. Sekarang ini kan ada kasus bahwa katanya Pak Ganjar dilaporin. Yes. What do you think? Tell me what do you think about that? Semua laporan itu mestinya ada sebelum Ganjar jadi capres kan. Jadi nunggu ini 1-2 aja, ini kerjaan Jokowi pas ini. The mastermind. Karena mestinya kasus-kasus itu selesai sebelum Ganjar masuk kan. Sure. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya mau memberantas korupsi, bagus betul. Sebagai statement, sebagai official statement. Presiden Jokowi pernah bilang saya akan memberantas korupsi dan saya akan paling di depan. Tapi yang lakukan Pak Jokowi adalah dia memberantas korupsi untuk tukar tambah kekuasaan. Jadi dia tunggu momentum supaya orang yang akan sebetulnya dia tuduh sebagai koruptor itu bisa buka deal baru dengan dia kan itu tidak fair. Koruptor itu apapun nggak boleh dihukum aja kan. Oke. Nggak perlu tunggu momentum. Ini ada momentum politik, peristiwa dari 13-14 tahun lalu dibongkar per hari ini karena Ganjar minta hak angket. Terus Bu Mega di mana posisi di sini? Apanya? Bu Mega. We haven't heard anything about Bu Mega. Betul, itu yang saya terangkan tadi. Bu Mega terpaksa, mungkin dia lagi meditasi atau minum sanak situ, tenangin diri. Karena orang tunggu Mega mesti ucapin sesuatu. Ini ya saya dengar Hasto ngomong politician PDIP, tapi orang mau tunggu official final statement dari Megawati. Tapi saya kira dalam seminggu ini dia akan ucapin itu. Dia lagi timbang-timbang aja. Dengan sekarang Pak Ganjar dilaporin ke KPK. Ya, guys. Apakah Bu Mega lagi akan membantu dia atau menggunakan Pak Ganjar sebagai tool? Tadi Anda katakan negosiasi dan lain sebagainya. Mega mungkin lagi testing the water itu lewat Ganjar itu. Jadi kertas limus itu ada di Ganjar itu. Buat lihat pH politiknya seberapa sebetulnya kan. Kan kita mesti baca Ganjar tidak mungkin mengucapkan itu tanpa semacam tacit agreement dengan Mega itu. Diam-diam Mega, oke, you ngomong dulu dah, nanti kita lihat reaksinya tuh. Gitu. You know, saya suka bilang ini Pak Rocky ke keluarga, teman ya. Saya bilang jadi seorang politikus di Indonesia itu capek nih ya, bukan capek kerjain tugas untuk negaranya. Capek kalau bangun pagi-pagi, takut hari ini saya akan disenggol sama siapa, akan disenggol sama siapa. So I don't understand why people want to be in politics. So kan orang di Instagram saya bilang, Bu nyalek aja, saya nggak mau, saya tidak mau dimasuk politik. That's not me, because I cannot handle that kind of exhaustion, to be honest. Mesti ya politician itu bangun pagi dia cari kopi itu, tapi enggak dia karena itu. Politisi kita bangun pagi dia cari Xanax tuh. sebagai obat penenangan. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa yang terjadi selama Pak Jokowi memimpin. Demokrasinya drop. Bukan kita yang bilang, di-watch oleh international system. Keadilan sosial juga rendah sekali itu. Bahkan yang disebut sifat, kan Indonesia dianggap sebagai ya ada persahabatan segala macam, enggak itu. Ada dendam yang terus-menerus, satu waktu dia bisa upload dan tiba-tiba blank aja kita semua. Nah itu nggak dipahami Pak Jokowi itu. Dia nggak punya kemampuan untuk mendeteksi bahwa something rotten in Denmark. Kemarin yang milih pasangan nomor 2, mereka memilih karena Pak Prabowo atau karena Mas Gibran ya? Karena Prabowo lah. Really? Jadi saya setiap minggu saya diundang ngajar seminar 20 kampus itu, saya mungkin pilih 5-4. Jadi dalam 1 bulan ini mungkin udah 60-70 kampus dan semuanya bicara soal itu. Mereka bayangkan misalnya, ya kalau Pak Prabowo di situ ya oke, Pak Prabowo juga mengerti tentang gaya anak muda. Tetapi di ruang seminar ada Pak Prabowo, sebelah sana ada foto Gibran. Sakit perut mereka lihat itu. Karena ada sesuatu yang aneh bagi anak muda ini. Tapi bukankah ketika Mas Gibran bisa lolos jadi cawapres itu, justru popularitasnya Pak Bro lebihnya terconfirm karena mereka masih suka Jokowi what's the word ya, Jokowi legacy lah, begitu masih terlanjut karena ada Mas Gibran di sana. Memang Jokowi legacy itu pada Prabowo, tetapi begitu ditaruh Gibran, ya tentunya Prabowo senang karena toolsnya Jokowi dikasih ke dia kan, yaitu Gibran. Tapi bagi masyarakat intelektual menganggap
sesuatu yang tidak match, itu semacam kawinan paksa itu. Itu yang akan membebani Pak Prabowo nanti. Kan 5 tahun ke depan itu orang tetap akan ada Prabowo, Gibran ada di mana-mana di ruang seminar itu. Lalu muncul lagi soal Mahkamah Konstitusi, soal perilaku cawe-cawe Pak Jokowi, kan itu akan diingatkan. Karena digital politics kita lebih cepat bekerja daripada official politics di DPR. But do you really think, Pak, maksudnya gini, saya mau bilang naif, tapi maksudnya isn't it a bit naive to say kalau misalnya paslon 1 menang, paslon 3 menang, semua ada cawe-cawenya pasti dong, Pak? Sama cawe-cawenya. Tetapi kan? Cawe-cawe yang paling berbahaya ada cawe-cawe yang langsung secara kasat mata kita lihat. Ini kan bukan lagi cawe-cawe itu. Tapi gini loh, buat saya ya, kamu mau kasat mata tidak mata, pokoknya kalau cawe-cawe, maksudnya. Ya, itu yang saya mau batalkan. Supaya nggak cawe-cawe, mestinya dari awal pakai threshold 0% itu. Sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak tergantung kepada Pak Jokowi. Kan karena kekurangan threshold, maka Prabowo dia. Anies juga begitu tuh, kekurangan threshold, pindah dari Demokrat ke Nasdem segala macam. Semuanya dimulai dari situ tuh. So ada problem partai dong, Pak. Ya? Problemnya adalah partai-partai. Memang partai-partai itu, justru partai-partai itu yang awalnya bersekutu, oke bikin 20% aja supaya yang lain nggak masuk ikut kan. Jadi barrier to entry itu dibuat oleh partai. Sekarang mereka yang kena getahnya kan. Itu yang saya sebut bodoh, bukan bodoh, goblok, sorry. Tolol. Bajingan. Bukan. Dungu. Dungu. Oke. Oke guys, saya di stop dulu ya videonya. Di sini teh ada poin yang sangat penting dan juga sekaligus lucu, di mana Bung Rocky ini mengatakan kalau pembatasan threshold ya untuk pencalonan entah itu presiden atau mungkin gubernur gitu. Itu kan dibikin oleh partai-partai gitu. Dulu tuh bersepakat gitu. Udah kita bikin aja pembatasan 20% biar nggak semua orang bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau mungkin juga gubernur. Jadi kita aja nih ya partai-partai yang gede yang bisa mencalonkan calon presiden atau gubernurnya itu gitu. Pak Rocky mengatakan dulu ini bakalan menyerang mereka sendiri. Ternyata ini kejadian ya guys ya. Ternyata hal tersebut tuh sekarang menjadi bumerang untuk partai-partai yang dulu membuat peraturan tersebut ya guys ya. Buktinya sekarang mereka kalang kabut, datang ke sini, ajak partai ini, ajak partai itu, agar mereka bisa mencalonkan orang atau sosok yang mereka inginkan untuk naik gitu ya. Padahal kalau misalnya dulu jangan ada yang 20% itu tuh, pembatasan yang 20%. Kayaknya kejadiannya nggak bakalan seperti sekarang ini guys ya. Mungkin sekarang teh bisa bebas lah siapa aja yang mau mencalonkan diri yang kira-kira mereka saya siap nih menjadi presiden, saya mempunyai kemampuan, saya mempunyai ide dan saya mempunyai hal-hal yang mendukung untuk saya menjadi presiden. Boleh silahkan gitu ya. Nggak perlu lagi diusung sama partai-partai yang gede gitu. Yang penting mah sosok tersebut mempunyai kapasitas, juga mempunyai pikiran, ide-ide yang bagus, sekaligus didukung sama rakyatnya gitu. Jadi nggak tergantung sama partai-partai kayak sekarang gitu ya. Yang akhirnya ya menjadi bumerang sendiri kata Bung Rocky teh. Seperti itu mungkin guys ya. Guys kita lanjut aja videonya. Lu bajingan. Saya taktik saya ini, bener nggak? Yang benar anak Jakarta. Yes itu. Oke, saya berarti off daripada crowd ini, saya nggak tahu juga. Ya ada local culture ya. Oke Pak, gini deh, Ya, Bapak kritisnya sekarang deh. Bapak suka kritisnya Pak Jokowi. Saya pengen tanya sekarang, Bapak kritisnya coba paslon 1, 2, dan 3 apa masalah mereka masing-masing? Ya, sama tiga-tiganya itu mengkhianati prinsip pertama dalam presidensialisme itu. Itu 20%. Kan nggak boleh. Ada partai yang sebetulnya udah punah tuh, tapi karena dia 2011 punya 20%, maka dia bisa ngatur ke depan kan. Hanya itu. Yang kedua, soal selama debat tidak ada satupun di antara mereka yang speak about gender equality itu. Ditinggalkan sebagai narasi kan. Padahal fakta kita hari ini itu kemiskinan itu yang paling merasakan adalah kalangan perempuan. The proletariat of the proletariat adalah kaum perempuan sebetulnya kan. Basis paling dangkal itu. Kan dia yang berhak untuk meminta perhatian. Dan nggak ada satupun presiden atau mungkin KPU tidak memasukkan itu sebagai isu debat. Itu poinnya. So Anda merasa bahwa role perempuan itu masih sangat diminish ya di publik sekarang? Sangat minus. Dan seolah-olah yang kita perjuangkan dari 10 tahun lalu, saya perjuangkan soal affirmative action 30% supaya perempuan dapat itu. Dianggap, loh kok perempuan dapat 30%? Saya bilang ini 30% ini utang peradaban selama 25 abad. Bayangin kalau perempuan untuk 100% tuh, dan bunganya itu mati kalian laki-laki kan. Logikanya begitu tuh, Grace. You know, you must be a confident man. I'm a failed feminist. I'm a male feminist.
No, you must be a confident man. Because I honestly say nggak banyak laki-laki akan mengatakan apa yang Anda katakan hari ini. Ya jelas saya mesti ucapin itu tuh. Kalau nggak saya berbohong pada nama saya sendiri. Bapak gini, Bapak ada seorang pintar. Bapak kan belajar filosofi. I always believe people who learn philosophy itu orang yang pintar. Ya, saya kuliah pertama justru fisika. Fisika, iya. Matematik. Matematika di kantor. Jadi Bapak mungkin secara otak Bapak pintar. Oke. Bapak banyak pengalaman juga. My but is not my but. More like gini. Dengan segala kehebatan Bapak secara saya katakan otak lah dan sebagainya. Itu hal yang biasa buat saya. Ya buat Bapak, tapi buat orang biasa kan tidak. Kenapa Bapak nggak tahu politik? Ya ini this is a kind of politics. Kita ngomong begini kan juga like actually have a public role, public servant. Iya, betul. Saya di wilayah politik bersama Gus Dur dari awal itu. Kita bikin forum demokrasi. Saya kenal baik Pak SBY, saya kenal IJK segala macam. Pak Prabowo itu teman diskusi saya juga tuh. Tetapi saya mau ambil posisi, kalau saya masuk dalam politik itu, mesti ada yang menggantikan posisi sebagai watchdog gitu. Karena nggak ada watchdog, ya ngapain saya di dalam gitu. Berarti saya mau watch diri saya sendiri, lalu saya gonggongin diri saya sendiri kan? Nggak bisa tuh. Karena itu saya dorong ada oposisi itu. Jadi politik itu cuma sehat kalau ada oposisi yang mengawasi minute details dari public policies kan. So you think that apa yang Anda kerjakan sekarang ini ada semacam public service? Iya, intellectual services yang diberikan aja supaya orang punya kesempatan untuk rethinking the current issues of politics. Okay. That's fair. Itu soalnya aja. Okay. Ya kalau yang bujuk saya masuk partai banyak betul semua ketua partai. No thanks itu. No. Saya mau podcast semacam ini aja. Kan ini lebih efektif sebetulnya. Hypothetically deh, misal contoh Anda mau masuk partai mana ya Bapak merasa cocok dengan Anda? Saya bikin sendiri. Ini mungkin sekarang bisa Pak, kan udah turun itu pada buka partai sendiri ya Pak ya. Alright, oke. Sekarang ini kan ada kasus bahwa katanya Pak Ganjar dilaporin. Yes. What do you think? Tell me what do you think about that? Semua laporan itu mestinya ada sebelum Ganjar jadi capres kan. Jadi nunggu ini satu dua aja, ini kerjaan Jokowi pas ini. The mastermind. Karena mestinya kasus-kasus itu selesai sebelum Ganjar masuk kan. Sure. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya mau memberantas korupsi, bagus betul. Sebagai statement, sebagai official statement. Presiden Jokowi pernah bilang saya akan memberantas korupsi dan saya akan paling di depan. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi adalah dia memberantas korupsi untuk tukar tambah kekuasaan. Jadi dia tunggu momentum supaya orang yang akan dia sebetulnya dia tuduh sebagai koruptor itu bisa buka deal baru dengan dia kan itu tidak fair. Koruptor itu apapun nggak boleh dihukum aja kan. Oke. Nggak perlu tunggu momentum. Ini ada momentum politik peristiwa dari 13-14 tahun lalu dibongkar per hari ini karena Ganjar minta hak angket. Terus Bu Mega di mana posisi di sini? Apanya? Bu Mega. We haven't heard anything about Bu Mega. Betul, itu yang saya terangkan tadi. Bu Mega terpaksa, mungkin dia lagi meditasi atau minum sanak situ, nenangin diri. Karena orang tunggu Mega mesti ucapin sesuatu. Ini ya saya dengar Hasto ngomong politician PDIP, tapi orang mau tunggu official final statement dari Megawati. Tapi saya kira dalam seminggu ini dia akan ucapin itu. Dia lagi timbang-timbang aja. Dengan sekarang Pak Ganjar dilaporin ke KPK. Ya, guys. Apakah Bu Mega lagi akan membantu dia atau menggunakan Pak Ganjar sebagai tool? Tadi Anda katakan negosiasi dan lain sebagainya. Mega mungkin lagi testing the water itu lewat Ganjar itu. Jadi kertas limus itu ada di Ganjar itu. Buat lihat pH politiknya seberapa sebetulnya kan. Kan kita mesti baca Ganjar tidak mungkin mengucapkan itu tanpa semacam tacit agreement dengan Mega itu. Diam-diam Mega, oke, you ngomong dulu dah, nanti kita lihat reaksinya tuh. Saya suka bilang ini Pak Rocky ke keluarga, teman ya. Saya bilang jadi seorang politikus di Indonesia itu capek nih ya, bukan capek kerjain tugas untuk negaranya. Capek kalau bangun pagi-pagi, takut hari ini saya akan disenggol sama siapa, akan dibahas sama siapa. So I don't understand why people want to be in politics. So kan orang di Instagram saya bilang, Bu nyalek aja, saya nggak mau, saya tidak mau dimasuk politik. That's not me, because I cannot handle that kind of exhaustion, to be honest. Mesti ya politician itu bangun pagi, dia cari kopi itu. Tapi enggak, kopi. Dia karena itu tuh. Politisi kita bangun pagi, dia cari sanak tuh.
sebagai obat penenang kan. Jadi kita mau lihat sebetulnya apa yang terjadi selama Pak Jokowi memimpin. Demokrasinya drop, bukan kita yang bilang, dibotch oleh international system. Keadilan sosial juga rendah sekali itu. Bahkan yang disebut sifat, kan Indonesia dianggap sebagai ya ada persahabatan segala macam, enggak itu. Ada dendam yang terus-menerus, satu waktu dia bisa upload dan tiba-tiba blank aja kita semua. Nah itu nggak dipahami Pak Jokowi itu. Dia nggak punya kemampuan untuk mendeteksi bahwa something rotten in Denmark. Kemarin yang milih pasangan nomor 2, mereka memilih karena Pak Prabowo atau karena Mas Gibran ya? Karena Prabowo lah. Really? Jadi, saya setiap minggu saya diundang ngajar seminar 20 kampus itu. Saya mungkin pilih 5-4. Jadi dalam 1 bulan ini mungkin udah 60-70 kampus dan semuanya bicara soal itu. Mereka bayangkan misalnya, ya kalau Pak Prabowo di situ ya oke, Pak Prabowo juga mengerti tentang gaya anak muda. Tetapi di ruang seminar ada Pak Prabowo, sebelah sana ada foto Gibran. Sakit perut mereka lihat itu. Karena ada sesuatu yang aneh bagi anak muda ini. Tapi bukankah ketika Mas Gibran bisa lolos jadi cawapres itu, justru popularitasnya Pak Prabowo lebihnya terconfirm karena mereka masih suka Jokowi what's the word ya, Jokowi legacy lah, begitu masih terlanjut karena ada Mas Gibran di sana. Memang Jokowi legacy itu pada Prabowo, tetapi begitu ditaruh Gibran, ya tentunya Prabowo senang karena toolsnya Jokowi dikasih ke dia kan, yaitu Gibran. Tapi bagi masyarakat intelektual menganggap sesuatu yang tidak match, itu semacam kawinan paksa itu. Itu yang akan membebani Pak Prabowo nanti. Kan 5 tahun ke depan itu orang tetap akan Prabowo Gibran ada di mana-mana di ruang seminar itu. Lalu muncul lagi soal Mahkamah Konstitusi, soal perilaku cawe-cawe Pak Jokowi, kan itu akan diingatkan. Karena digital politics kita lebih cepat bekerja daripada official politics di DPR. But do you really think, Pak, maksudnya gini, saya mau bilang naif, tapi maksudnya isn't a bit naive to say kalau misalnya paslon 1 menang, paslon 3 menang, semua ada cawe-cawenya pasti dong. Sama cawe-cawenya. Tetapi kan? Cawe-cawe yang paling berbahaya ada cawe-cawe yang langsung secara kasat mata kita lihat. Ini kan bukan lagi cawe-cawe itu. Tapi gini, buat saya ya, kamu mau kasat mata tidak mata, pokoknya kalau cawe-cawe, maksudnya. Itu yang saya mau batalkan. Supaya nggak cawe-cawe, mestinya dari awal pakai threshold 0% itu. Sehingga Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak tergantung kepada Pak Jokowi. Kan karena kekurangan threshold, maka Prabowo dia. Anies juga begitu tuh, kekurangan threshold, pindah dari Demokrat ke Nasdem segala macam. Semuanya dimulai dari situ tuh. So ada problem partai dong Pak ya? Problemnya adalah partai-partai. Memang partai-partai itu, justru partai-partai itu yang awalnya bersekutu, oke bikin 20% aja supaya yang lain nggak masuk ikut kan. Jadi barrier to entry itu dibuat oleh partai. Sekarang mereka yang kena getahnya kan. Itu yang saya sebut bukan bodoh, goblok, sorry. Tolol. Bajingan. Bukan. Dungu. Oke. Hanya itu. Aku cuma ucapin aja. Nggak ada gerakan mau ngapain dianggap saya makar segala macam. Nah, saya cuma masuk ke kampus terangin sesuatu. That's all. You love this country? Yes. You love this country? Pasti dong. So you are doing this because kamu merasa ada seorang negarawan? Memang kita mesti ucapin itu tuh. Bukan mesti. Apakah Bapak memang adalah seorang negarawan? Bukan saya menyebut negarawan, saya ingin ada politik kenegarawanan di dalam partai. No, I'm asking you, Pak Rocky. Apakah Anda seorang negarawan? Saya guru, saya kan negarawan boleh aja kan? Guru iya, tapi negarawan. Menyebut negarawan soal itu ada nobility yang macam-macam itu. Semua orang dengan sendiri dia menjadi negarawan. Kalau dia mulai bicara jujur tentang keadaan negara, itu dasarnya kan. So you think, so in a very smart way you are saying that you are negarawan. Ini Pak Rocky mau tampil jadi harus hati-hati gini. In a very subtle way you are saying that. Ya kan, oke. Di seluruh dunia ini, so who do you think yang political systemnya adalah paling pas? Ya, negara-negara Eropa yang udah matang secara kultur. Tapi banyak discontent juga. Betul, karena yang lagi muncul adalah soal politik kanan itu, fasisme naik terus di Eropa itu. Karena itu problem Eropa sendiri kan. Karena Eropa satu-satunya negara yang punya pengalaman dengan kekerasan Perang Dunia Kedua itu. Punya kekerasan dengan Holocaust, dengan Hitler segala macam. Jadi dia tetap ada di dalam kecurigaan. Kalau bertambah imigran itu berarti akan ada nasionalisme yang naik lagi itu. Nah, tokoh-tokoh yang pro nasionalisme itu riding the tidal wave of kind of
rasisme ini kan. Itu yang terjadi. Nah di kita nggak ada problem itu sebetulnya. Jadi mestinya kita jauh lebih aman. Tetapi ada arogansi partai-partai itu. Kan tetap kita lihat bahwa PDIP oke, partai wong cilik. Tetapi di dalamnya pembagian rezeki itu tidak merata tuh. Tapi tetap partai itu harus hidup karena itu basis historis kita. Bung Karno mengucapkan itu perlu ada marhaen, dan juga Muslim politik ada tetap karena itu ada Piagam Jakarta dulu mengingatkan bahwa ada keinginan membentuk negara Islam. Tapi kemudian dia bergeser terus-menerus menjadi soal-soal negara ini hanya boleh hidup karena ada syariah. Nggak bisa begitu. Dasarnya itu kan terlalu ekstrim. Saya juga kritik tuh cara berpikir semacam itu. Tetapi Indonesia mesti diasuh dengan justice, secularism, a kind of secularism itu. Karena ini negara terlalu beragam tuh, nggak bisa dikendalikan oleh hanya satu golongan yang punya ideologi yang terlalu kental gitu. Do you think democracy came too early for this country? Enggak sih. Kan waktu kita memulai reformasi 30 tahun lalu, itu lengkap peralatan kita untuk demokrasi itu. Ada Mahkamah Konstitusi, jelas itu fasilitas pertama. Ada KPU. KPU di awal-awal itu sangat bagus itu. Ada KPK juga bagus. Tetapi kemudian bagian-bagian dari orde sebelumnya, yaitu sifat korupsi, feodal, arogansi itu carry over, masuk diam-diam ke dalam sistem ini kan. Dan tidak bisa dikendalikan. Nah harusnya dari awal dikendalikan. Tapi kita udah lewati itu. Nah sekarang orang berpikir untuk reformasi jilid. Boleh aja reformasi jilid 2. Tapi kita mesti pastikan bahwa reformasi jilid 2 ini harus diselesaikan di elite itu, bukan di rakyat. Karena itu berkelahi di rakyat kan. Nah karena itu saya dorong hak angket itu. Hak angket itu kan untuk penyelesaian elit, supaya rakyat nggak perlu ikut-ikutan marah di jalanan. Tapi kalau itu terhambat, terhalang, ini harus undercurrent politik ini akan tiba lagi di depan Tamrin, di mana-mana kan. Kalau misal contohnya ya Pak kayak tadi Bapak bilang, kebanyakan voters itu adalah orang yang mungkin pendidikan sampai SMP 7 doang aja. Ya, kelas 7 artinya nggak lulus SMP itu. SMP 1 ya berarti ya? Yes. Bener ya? Jadi solusinya untuk bikin tenang negara itu ya betulnya kasih aja. Everything free, bansos dan lain sebagainya. Should be menenangkan mereka. Bukan. Karena konstitusi kita bilang begini, presiden cuma punya 2 tugas tuh, presiden siapapun. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Jadi cuma 2 hal, pendidikan, kesehatan, selesai sebetulnya kan, dasar itu kan. Nah itu yang mestinya di-keep dulu anggaran itu, udah bagus, 20-25% pendidikan udah di-keep itu, setara dengan Vietnam itu, di APBN, porsi itu. Sekarang soal kesehatan tuh, di-keep aja juga di situ kan. Baru mulai bicara tentang infrastruktur. Saya kasih contoh misalnya. Di sini Bang Rocky membicarakan hal yang paling penting ya, apa yang harus dilakukan negara seharusnya gitu, yang paling utama ya. Bang Rocky di sini mengatakan kalau hal yang paling utama dilakukan oleh negara ternyata simpel aja ya, gak perlu banyak-banyak gitu. Utamain aja dulu yang 2 hal ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan gitu ya guys ya. Jadi masyarakat Indonesia mungkin akan lebih maju, akan lebih bermartabat kalau misalnya 2 hal tersebut dijalankan oleh pemerintah sepertinya guys ya. Karena walau bagaimanapun itu akan menjadi dasar gitu ya, dasar kalau kita ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab gitu ya. Kalau kita memiliki pendidikan yang bagus dan juga kesehatan yang bagus. Kesananya mungkin kalau kata orang Sunda nuturkeun lah kesananya proyek-proyek semacam itu kalau SDM-nya udah bagus dijamin lah apapun bisa dibikin oleh orang Indonesia itu sendiri. Asal yang penting orang Indonesianya pintar dan orang Indonesianya sehat. Gitu mungkin kata Bung Rocky ya. Dasar itu emang benar, saya setuju dengan omongan Bung Rocky tersebut. Itu adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh negara gitu ya. Yang paling pertama yang harus dilakukan oleh negara yaitu guys ya. Gimana menurut kalian omongan Bung Rocky? Mantap kan? Saya bilang juga kalau nonton Bung Rocky itu nggak rugi gitu ya. Jadi kita bisa tahu lah sesuatu yang tadinya kita nggak tahu gitu ya. Manfaat banget ya kalau lihat Bung Rocky lagi ngomong Kita lanjut guys. Aku naik gunung satu waktu, saya naik ke Gunung Rinjani itu. Malam-malam jam 12, aku cegat angkot di situ. Karena saya ngomong, supir angkotnya kenal saya tuh. Dia bilang, saya mau cerita Pak Rocky ini di Sembalun, di Lombok itu. Kenapa? Dalam 1 bulan ini saya udah 6 kali angkut ibu-ibu hamil. 2 melahirkan
di dalam bak saya itu. Saya bilang, kenapa begitu? Dulu jalan kampung itu ada aspalnya, dia sebut zaman SBY itu. Berapa kilometer? 13 kilometer. Sekarang tinggal 1,3 kilometer tuh. Jadi begitu dia angkut ibu-ibu itu, baru 1,3 kilometer udah melahirkan. Dia mesti lari cepat mobilnya itu untuk dapat ke puskesmas yang jalan bagus dibikin Jokowi kan. Jadi Jokowi membangun tulang punggung tanpa tulang rusuk. Tulang rusuknya kacau. Itu yang saya sebut terlalu cepat memamerkan hasil dari infrastruktur jalan itu atau apapun tanpa kondisional tentang keadaan di bawah rakyat tuh. Di Garut saya ketemu petani bilang, Pak Rocky, saya nanam tomat dan itu tomat yang bagus. Tapi kalau saya bawa ke kota itu dia berubah jadi jus tomat karena tergoyang-goyang jalanan. Itu real lah itu, Grace. Oke, you know, I understand, makanya I understand you criticize about infrastructure-nya. Yes. Oke, ada pro and con dan sebagainya gitu. Pada tadi kan Bapak bilang, pendidikan gini, kalau kita lihat hasilnya, yang elit seperti Bapak, mungkin seperti saya yang lulusan ini, S2 dan S3 itu adalah yang memilih nomor 1 katanya. Kebanyakan, saya baca, bener kan? Iya, Most of the karena people choose number 1, benar ya? Karena dianggap Anies itu menangnya di intellectual. Ya, masyarakat kotaan lah, assuming that. Right. Jadi artinya maksud saya gini loh, kalau most of the Indonesians itu masih di bawah pendidikan level yang mestinya harusnya itu, cara untuk mereka bisa memilih paslon tersebut, siapapun juga ke depannya adalah ya cuma kasih mereka kesejahteraan tersebut. Memang itu yang uang dan lain sebagainya. Itu BLT, minyak goreng 1 liter segala. Tapi kan bukan itu. No. So my question is gini ya. Kita bisa bantu, of course negara bisa bantu ya dengan ekonomi dan sebagainya. Tapi at the end of the day kan ada limit of how much a government can help using that method gitu loh. Ya kan? Karena pasti ada pressure juga dari global economic contohnya. Kita nggak bisa terus subsidy everything kan, benar kan? So you think apakah ada turning point nanti soon kita melihat sama-sama udah mulai resesi loh negara-negara, right? But Indonesia bisa bangga mengatakan bahwa mereka ekonominya oke. Bahkan Pak Prabowo kalau nggak salah bilang akan 8% ya, kalau nggak salah bilang di berita ya, dia bilang kita jamin 8% lah gitu begitu. Apa growth-nya? Growth-nya. Gimana cerita? But he said that gitu. Yeah. Ada turning point nggak sih, ada tipping point-nya nanti ya di mana once that help itu di stop, ada kudeta contohnya seperti zaman 98 dulu. Potensi turning point itu lewat kudeta itu atau sebetulnya social disobedience segala macam itu akan saya kira itu dalam waktu dekat akan terjadi karena impact dari high risk. Yes, high risk itu. Sekarang orang mencari supaya turning point itu tidak berlangsung, apa tipping point untuk mencegah itu kan? Angket ini paling penting supaya semua orang tahu bahwa kita mau cegah kebencian orang atau dendam orang yang akan tiba dalam semester depan dengan keadaan global economic crisis kan. Jadi mestinya itu justru dibicarakan. Kenapa? Karena di dalam keadaan turmoil ini legitimasi penting sekali itu. Tanpa legitimasi rakyat akan bilang oke, mari kita rampok sama-sama negeri ini kan. Itu yang terjadi itu. Kalau saya bicara kemarin saya bicara dengan anak-anak UI itu, satu anak angkat tangan, mending kita sama-sama rampok aja Pak. Kenapa? Kan korupsi diizinkan kok. Jadi model itu bahkan ada di kalangan intelektual, apalagi di kalangan rakyat yang pendapatannya per hari di bawah $2 itu. Real betul itu keadaan itu. Jadi ada bara sosial, Grace, yang sedang berlangsung dan orang hanya mau cari siasat supaya lolos lewat hasil real count nanti. Tapi sebetulnya fundamental problem kita adalah pada keakraban sosial yang hilang atau rusak karena persaingan politik. Jadi Anda merasakan sudah terjadi sekarang ini ya? Ongoing. Apa yang Bapak harapkan dari hasil hak angket ini? Angket ini adalah semacam laboratorium di mana semua orang terlibat untuk lihat proses dari awal apa yang menyebabkan orang merasa tidak ada keadilan tuh. Kalau orang bilang ya ini karena sistem, bukan karena sistem, tapi ada perencanaan. Kalau kita lihat sekarang KPU mulai menunda untuk memberitahu hasil-hasil real count-nya itu. Dan setiap penundaan di belakangnya ada perencanaan kejahatan pasti. Jadi saya menduga bahwa orang takut karena ini kalau dibongkar semuanya itu dia akan mulai dari TPS pertama di Mahkamah Konstitusi, yaitu diloloskannya Gibran tuh. Apakah Pak Prabowo akan tersandra juga? Enggak. Karena orang fokusnya itu pada Pak Jokowi, bukan pada Pak Prabowo. Jadi kalau kita bilang di mana keadaan sekarang, pertentangan diam-diam antara Prabowo dan Jokowi itu akan berlangsung. Karena kasus ini kan.
Kan Prabowo merasa saya nggak dilantik gara-gara Jokowi. Psikologinya begitu. Jokowi akan putar. Lo Anda kan udah menang. Lain kalau Jokowi masih berkuasa, Jokowi udah incumbent, dia udah jadi bebek lumpuh itu kan. Sitting duck. Ya itu sitting duck atau lame duck, gimana itu. Jadi bayangin sampai Oktober, ini kasus masih jalan terus kan. Karena itu sebaiknya angket dibuka itu. Bayangin kalau kasus masih jalan, tiba-tiba harga beras nggak bisa diturunkan. Saya dengar dari Kepala Badan Pangan susah menurunkan harga beras, krisis di Cina mulai terjadi, marketnya mulai dijepit segala macam itu. Ada Perancis sudah kolaps, Inggris kolaps kan. Kan itu dengan mudah masuk ke sini, di Nigeria yang. Jadi sebetulnya global situation ini yang mesti dihitung oleh Pak Jokowi. Dia bertaruh hanya demi legasinya, dia nggak tahu bahwa makro politik global ekonomi itu sedang mengincar Indonesia. So do you think hak angket itu kan bisa terjadi ya sesuai dengan seharusnya itu akan menunjukkan hasil pemilu yang berbeda daripada sebelumnya atau tidak? Bisa dia berbeda, tapi mesti juga fakta bahwa berarti kalau dia berbeda mesti ada semacam ya 2-3 elit duduk di situ. Pak Prabowo mungkin bilang ya tapi kita nggak bisa ulangi pemilu, kita bikin panitia sebetulnya untuk sementara mempersiapkan sampai 2-3 bulan depan karena ini badai ekonomi masih ada, kan bisa ada di situ. Yang penting ada percakapan di situ. Kalau dia transparansi dan kejujuran untuk mengatakan kita sama-sama ingin menyelamatkan negeri ini. Siapa negeri ini? Ya rakyat yang mayoritas tadi masih kelas 7 itu. What is good about this country? Human solidarity itu. Kan tetap ada persahabatan itu kan. Tapi Bapak bilang benar retak. Iya, yang retak itu elitnya. Keretakan elit itu diamplifikasi oleh partai politik turun ke bawah menjadi dendam. Dendam sosial, dendam ras, dendam kelas, dendam ideologi. Padahal di masyarakat bawah orang juga cerita-cerita aja loh, dia menang, dia gagal tuh. Lu dapat berapa kemarin tuh? 20.000. Kenapa lu nggak pindah lagi ke TPS berikutnya? Di situ partai yang lain kasih 30.000. Wah, ntar yang berikutnya. Jadi nggak ada semacam dendam sebetulnya yang dihasilkan oleh pemilu tuh. Yang ada dendamnya adalah di atas ini yang akan memainkan the stupidity of disebut aja apa. Ya massa itu kan kadang-kala ada di dalam psychology of stupidity. For you, the hope of Indonesia adalah the people. Betul itu poinnya tuh. Dan di podcast. Thank you dari support Pak Rocky tuh dari tadi. Thank you so much ya Pak Rocky ya. Stay safe. Ya, kamu ucapin pertanyaan secara dialektik. Orang tahu misalnya orang bisa lihat kok bisa ada percakapan yang tanpa perencanaan, jujur mengucapkan. Kan banyak show itu pakai skrip, pakai apa namanya itu. Ya, tadi saya nggak nonton itu, mau tahu kan? Ya, tadi ada pertanyaan saya nggak even lihat sana. Yes, itu. Because I'm just curious. I like to talk about things and stuff like that. But anyway, thank you so much. Cure and care. Yeah. Thank you guys. Akhirnya selesai juga ya guys ya podcast dari Bung Rocky. Gimana menurut kalian? Apakah ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada yang kurang? Kalau menurut saya mah semua pertanyaan yang dikasih sama Mbak Grace itu semuanya bisa dijawab oleh Bung Rocky Gerung dengan baik, dengan jelas, dengan detail. Pokoknya semuanya bisa terjawab dengan bagus lah kalau menurut saya mah. Nah mungkin itu aja guys video untuk hari ini. Mudah-mudahan selalu ada manfaat dari video-video yang kita saksikan, dari video-video yang kita tonton. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan yang ada di negara ini bisa segera terwujud ya. Yang pastinya kita memiliki harapan yang besar ya pada Bapak Presiden terpilih kita ya. Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanah dari rakyat yang sudah memilih beliau, yang sudah memberikan kepercayaannya kepada beliau. Sehingga menjadikan negara ini negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang rakyatnya hidup bahagia dan hidup aman damai di negeri sendiri, di tanah kelahiran mereka sendiri. Oke guys, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.